Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita, masih memberikan peluang untuk terus menjalankan aktivitas kesolehan kita, menjalankan amal ibadah, menjalankan kegiatan-kegiatan yang insya Allah ini semuanya dinilai sebagai investasi kebaikan kita untuk di akhirat kelak. Salawat beriring salam senantiasa kita curah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang telah menerima wahyu Al-Quran ini, kemudian beliau juga yang sudah sempurna menyempurnakan, mengajarkan secara sempurna kepada para sahabat, dan sampailah kepada kita juga makna-makna yang terkandung dalam ayat Al-Quran ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini kita masuk surat Al-Qadar. Ini biasanya surat ini sering dikaji atau sering dibahas di momen-momen bulan Ramadan, terutama peristiwa nuzulul Quran, Al-Qadar ini, karena memang bercerita tentang bagaimana peristiwa turunnya Al-Quran. Tetapi tidak ada salahnya kita kembali mentadaburi atau mengulang, memurojaah apa sebenarnya yang terkandung dalam surat Al-Qadar ini. Para mufassir, kalau kita baca referensi-referensi yang ada, menjelaskan bahwa surat Al-Qadar ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan ini turun di Madinah karena berkaitan dengan peristiwa diwajibkannya saum bulan Ramadan atau di bulan Ramadan. Tetapi ada juga yang berpendapat, mufassir yang lain berpendapat bahwa, atau jumhur mayoritas ulama mengatakan bahwa surat Al-Qadar ini adalah turun di Mekah. Maksudnya sebelum hijrah. Jadi fase Mekah, maka disebut surat Makkiyah. Nah, di antara penyebab atau sababun nuzul surat Al-Qadar ini ada beberapa yang atau dua, setidaknya ada dua pendapat yang kita bisa jadikan rujukan penyebab turunnya surat Al-Qadar ini. Sebenarnya ada tiga, tapi Syekh Wahbah Zuhaili dan ulama yang lain menjelaskan bahwa satu pendapat ini adalah tertolak. Jadi yang diakui ini adalah dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa dulu orang-orang Bani Israel berjihad di jalan Allah selama 1000 bulan. Berjihad di jalan Allah selama 1000 bulan. Kemudian kaum muslimin takjub dengan mereka yang berjuang selama 1000 bulan, maka turunlah surat ini, surat Al-Qadar. Kemudian pendapat yang kedua ini sama, berkaitan dengan orang-orang dahulu, orang-orang Bani Israel. Mereka itu sholat malam sampai subuh, sampai menjelang subuh,
Kemudian selain sholat malam, berarti sholat tahajud, mereka juga berjihad. Jadi malamnya sholat tahajud, siangnya berjihad sampai menjelang malam. Dan itu dilakukan selama kurang lebih 1000 bulan. Nah, motivasi para sahabat biasanya di beberapa riwayat menjelaskan bagaimana mereka bisa juga melakukan aktivitas amal ibadah yang dilakukan oleh umat terdahulu yang sangat luar biasa. Maka turunlah surat ini yang menjelaskan bahwa ketika kita beramal ibadah di malam yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar, maka pahalanya khairun min alfi syahr, sama atau setara dengan alf ini 1000 bulan ya, 1000 bulan berarti kurang lebih 83 tahun gitu ya. Dan rata-rata usia umatnya Nabi Muhammad jarang yang sampai usia 80 ya, mungkin usia 60, usia 70 gitu ya. Sangat jarang yang sampai usia 80, tapi bukan berarti tidak ada. Nah, dari sini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke konten ayatnya, bagaimana penjelasan ayat demi ayat dari surat Al-Qadar ini. Nah, sebelum kita masuk, kita sama-sama baca terlebih dahulu ya surat Al-Qadar, sehingga mudah-mudahan kita mendapatkan berkah, mendapatkan pahala dari bacaan kita, yaitu surat Al-Qadar dari ayat 1 sampai ayat 5. Kita baca bersama-sama. Mulai dari A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan setiap huruf, setiap ayat, setiap huruf yang kita baca, kita mendapatkan pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya anzalnahu, kata Allah, kami telah menurunkan hu Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar ini? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar ini lebih baik dari 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Pada malam itu turun para malaikat, warruhu fiha, dan malaikat Jibril, bi'izni rabbihim, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Tuhan mereka, Tuhannya para malaikat berarti Allah Subhanahu wa taala, min kulli amr, untuk mengatur segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salam sejahtera hiya hatta, malam tersebut, hatta matla'il fajr, sampai terbit fajar, sampai subuh. Malam itu penuh keberkahan, penuh kesejahteraan, penuh keselamatan sampai terbit fajar. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Qadar ini ayat yang pertama ini
secara makna bisa kita lihat bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan atau telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Di ayat yang lain juga disebutkan inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Dalam surat Ad-Dukhan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an pada malam yang diberkahi. Jadi pada malam mubarak. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah kita juga sering mendengar ayat ini, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Jadi bulan Ramadan ini diturunkannya Al-Qur'an. Nah, sehingga dari 3 ayat ini, baik itu surat Al-Qadar, surat Ad-Dukhan maupun surat Al-Baqarah, para ulama menyimpulkan bahwa turun Al-Qur'an itu secara 2 metode. Jadi Al-Qur'an ini turun dengan 2 cara. Cara yang pertama, Al-Qur'an turun ini secara sekaligus. Ya. Cara yang kedua, Al-Qur'an turun secara berangsur-angsur, bertahap. Nah, ini yang harus kita pahami. Kenapa? Karena orang-orang orientalis itu adalah yang belajar Islam tetapi tujuannya untuk menyerang Islam. Tujuannya untuk bagaimana meragukan Islam. Itu orang-orang orientalis. Selalu mengatakan seperti ini. Dari dulu sampai sekarang. Al-Qur'an ini kan turun yang pertama kali itu surat Al-Alaq di Gua Hiro. Dan itu pun tidak satu surat, tapi hanya 5 ayat. Ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Kenapa urutan Al-Qur'an yang sekarang surat yang pertama itu bukan surat Al-Alaq, tapi surat Al-Fatihah. Gitu. Berarti Quran yang ada saat ini itu tidak sesuai dong dengan urutan sebagaimana turunnya ayat kepada Rasulullah. Nah, ini biasanya dihembuskan pertanyaan-pertanyaan seperti ini sehingga membuat umat Islam ragu. Padahal ya disebutkan di dalam surat ini, kemudian tadi juga didukung oleh surat yang lain, surat Ad-Dukhan dan surat Al-Baqarah, menjelaskan bahwa Al-Qur'an turun itu secara 2 cara atau 2 tahap. Yang pertama, Al-Qur'an turun secara sekaligus utuh. Dan urutannya sebagaimana yang kita baca hari ini. Dari mulai surat Al-Fatihah, totalnya 114 surat, sampai terakhir surat An-Nas. Itu utuh seluruhnya turun secara sekaligus. Yaitu turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Jadi dari Allah Subhanahu wa taala turun ke malaikat Jibril. Itu utuh secara keseluruhan. Nah, adapun yang tadi digemboskan oleh orang-orang orientalis itu adalah Al-Qur'an turun tahapan yang kedua, yaitu secara berangsur-angsur. Karena Al-Qur'an ini menjadi solusi problematika kehidupan manusia. Dan kita mengenalnya dengan ada fase Makkiyah, ayat-ayat atau wahyu yang turun di Mekah sebelum hijrah selama 13 tahun. Dan ada ayat-ayat yang turun di Madinah setelah hijrah selama 10 tahun. Jadi para ulama mentotal kurang lebih
Al-Quran ini turun secara berangsur-angsur. Tahap yang kedua ini kurang lebih selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Sering digenapkan menjadi 23 tahun. Nah, ini sebenarnya penjelasannya. Jadi Al-Quran yang kita pegang hari ini, yang memang urutannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala juga seperti itu. Jadi bukan karangan-karangan di masa pembukuan Al-Quran, yaitu di masa Utsman bin Affan, sehingga kita mengenalnya Mushaf Utsmani sekarang itu kan. Cetakan-cetakan Quran yang ada sekarang itu kan merujuknya adalah ke Mushaf Utsmani. Bukan di zaman Utsman bin Affan urutannya seperti itu, bukan. Tapi semenjak Al-Quran diturunkan. Kapan Al-Quran diturunkan secara langsung ini adalah ayat-ayat ini menjelaskan pada malam mulia, yaitu malam Lailatul Qadar, malam mubarak, dan malam di bulan Ramadan. Nah, ini saya kira clear ya, berkaitan dengan bahwa ketika ada pertanyaan, kenapa Al-Quran urutannya sebagaimana sekarang, dari mana ini? Ya, ini semuanya dari wahyu malaikat Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Alasan yang kedua, kenapa disebut Al-Quran ini tadi turun secara sekaligus dan ada yang turun secara berangsur-angsur ya, bertahap gitu maksudnya. Dari bahasa ayat yang pertama, angzalna. Jadi angzala ini di dalam bahasa Arab ini mempunyai makna bahwa turun secara sekaligus. Tetapi kalau nazala juga artinya sama turun, tetapi turunnya secara berangsur-angsur. Dan ini bisa dilihat ya dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, disebutkan inni uritu lailatul qadar wa inni nusituha wa innaha fil ashril awakhir fi witir. Jadi kata Rasulullah, aku diperlihatkan malam Lailatul Qadar, kemudian aku dilupakan. Jadi dilupakan kapan? Tetapi Rasulullah menyebutkan, maka carilah di 10 malam terakhir pada malam-malam ganjil. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa turunnya secara sekaligus Al-Quran ini di malam Lailatul Qadar. Kapan terjadinya malam Lailatul Qadar? Yaitu di 10 terakhir bulan Ramadan, di malam-malam ganjil. Berarti malam 21, 23, 25, 27, 29. Dan begitupun dalam buku Ulumul Quran, ini referensi buku Ulumul Quran, ilmu Al-Quran yang digunakan di berbagai negara Islam, yaitu Mana'ul Qattan ya. Ulumul Quran karangan Syekh Mana'ul Qattan juga menyebutkan seperti itu, bahwa Al-Quran diturunkan secara sekaligus. Jadi yang sering misalkan kalau di bulan Ramadan itu peringatan Nuzulul Quran, sesungguhnya peringatan Nuzulul Quran itu adalah yang dimaksud ketika Quran turun secara keseluruhan dari Lauhul Mahfuz tadi ke Baitul Izzah, secara keseluruhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril menurunkannya kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur. Nah, ini penjelasan para ulama berkaitan dengan malam turunnya Al-Quran atau Nuzulul Quran. Nah, kemudian ayat yang kedua, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah Anda, tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar ini? Atau misalkan di dalam ayat yang lain, wa ma adraka mal qari'ah. Jadi ini menunjukkan ketika ada pertanyaan, sebenarnya ini bukan hanya sekedar pertanyaan kalau di dalam Al-Quran ya.
tetapi maksudnya menunjukkan sesuatu itu yang sangat luar biasa. Sampai disebutkan pertanyaan, maksudnya pertanyaan, tetapi tujuannya adalah bahwa ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, sehingga diungkapkan dalam bentuk pertanyaan. Dan kalimat ini juga sekaligus penguat atau takkid untuk memberitahu bahwa betapa mulianya malam Lailatul Qadar. Sehingga para ulama ini menjelaskan ada 4 makna Al-Qadar. Di Al-Qadar ini sampai disebutkan ada 4 arti, ada 4 makna. Yang pertama, disebutkan bahwa Al-Qadar artinya adalah penetapan. Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan perjalanan seorang makhluk selama 1 tahun. Jadi Allah sudah menetapkan, misalkan tahun ini seperti apa, Allah tetapkan. Tahun depan seperti apa, tahun berikutnya seperti apa. Ini makna Al-Qadar yang pertama, penetapan. Al-Qadar yang kedua artinya adalah pengaturan. Al-Qadar, qadar, pengaturan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengatur strategi bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajak manusia kepada kebaikan. Ini juga arti Al-Qadar. Arti yang ketiga, Al-Qadar juga artinya adalah kemuliaan. Nah, ini yang banyak digunakan. Ya, jadi Lailatul Qadar ini sering juga diartikan malam kemuliaan atau malam yang mulia, malam yang penuh berkah, gitu ya. Sehingga berbeda dengan malam-malam yang lain. Yang terakhir, yang keempat, Al-Qadar juga artinya adalah sempit. Kenapa dikatakan sempit? Karena di malam itu begitu banyaknya para malaikat turun. Karena zalul malaikah tadi kan, al malaikah itu berarti para malaikat. Malaikat ini kan jumlahnya sangat banyak. Ya. Jadi saking banyaknya malaikat turun sampai digambarkan seakan-akan sempit gitu. Berdesak-desakan gitu. Karena saking banyaknya malaikat yang turun di malam tersebut. Sehingga Al-Qadar juga artinya adalah sempit. Nah, di ayat yang ketiga, nah ini yang tadi disebutkan dalam sababun nuzul, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan apakah malam Lailatul Qadar tersebut. Malam Lailatul Qadar dijawab di ayat yang ketiga, Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Bahwa malam Lailatul Qadar ini adalah lebih baik dari 1000 bulan. Makna-makna yang tadi yang 4 ya, pengaturan, ketentuan, kemudian malam yang mulia, kemudian sempit karena saking banyaknya malaikat yang turun. Ini semuanya memberikan balasan ataupun memberikan semacam dalil, alasan bahwa malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang disebut lebih baik dari 1000 bulan. Ya, jadi 1000 bulan ini bisa diartikan 1000 bulan beribadah lebih baik di waktu yang lainnya ketika tidak ada malam Lailatul Qadar. Maka sangat dianjurkan di malam-malam ganjil kita perbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan. Amalan di malam Lailatul Qadar lebih baik daripada melakukan hal yang sama dalam 1000 bulan. Jadi satu malam kita beramal ibadah dan malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar, maka setara dengan seseorang yang beramal ibadah
secara terus-menerus selama alfi syahr, 1000 bulan, atau kurang lebih kalau dikonversi selama 83 tahun. Jadi sangat luar biasa gitu ya. Satu malam setara dengan 83 tahun. Satu malam setara dengan 1000 bulan ibadahnya. Ibnu Katsir juga sama menguatkan ya, pendapat ini, bahwa malam Lailatul Qadar lebih afdol daripada melakukan ibadah selama 1000 bulan yang di dalamnya tidak terdapat Lailatul Qadar. Nah, ini keunggulan ataupun keutamaan malam Lailatul Qadar, sehingga sangat wajar ketika di bulan Ramadan, dan ini adanya hanya di bulan Ramadan, di 10 hari terakhir bulan Ramadan banyak yang bersemangat melakukan itikaf, melakukan ibadah, terutama di malam-malam ganjil di bulan Ramadan, untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Karena malam Lailatul Qadar ini bukan seperti diundi gitu ya, dari 1000 yang misalkan itikaf di masjid nanti yang dapat hanya 1, enggak. Jadi ketika 1000 orang, misalkan 700-nya malam tersebut melakukan aktivitas ibadah, maka 700 orang itu dapat semua. Bahkan tidak hanya 700, seluruh dunia yang di malam itu melakukan ibadah, maka seluruh umat Islam di dunia di malam Lailatul Qadar tersebut kemudian melakukan amalan-amalan ibadah, maka itu akan mendapatkan pahala 1000 bulan yang disebutkan dalam surat Al-Qadar ini ya. Nah, kemudian ayat yang keempat tadi dijelaskan ya, sudah sedikit disinggung. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Jadi para malaikat turun. Bahkan tadi disebutkan seakan-akan sempit gitu, saking banyaknya malaikat yang turun ke bumi untuk memberikan keberkahan kepada manusia-manusia yang beribadah di malam tersebut, di malam Lailatul Qadar tersebut. Ya, rahmat, kemudian berzikir, mendoakan, memberikan penghormatan, dan memberikan kemuliaan ya. Jadi para malaikat turun. Malaikat ini kan, para malaikat ini adalah makhluk yang mulia, yang la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, tidak pernah bermaksiat dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya turun ya, saking banyaknya turun sampai digambarkan tadi sempit, dan mendoakan, memberikan keselamatan, memberikan berkah, memberikan ketenangan, semuanya diberikan kepada manusia-manusia, pada umat Islam yang beribadah di malam tersebut. Kemudian disebutkan di dalam beberapa penjelasan tafsir, misalkan Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa kata-kata tanazzalul malaikah di sini adalah mengisyaratkan memberikan kemudahan, sekaligus juga mengisyaratkan terkait dengan menghapus dosa-dosa umat Islam yang beribadah di malam itu. Makanya salah satu doa yang diajarkan ketika malam-malam ganjil ini, kita disuruh berdoa, Allahumma afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ini yang ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ketika malam-malam ganjil apa doa yang harus kita bacakan? Kemudian Rasulullah menjawab, bacalah doa ini, yaitu Allahumma afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Artinya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ar-ruh di sini malaikat Jibril maksudnya ya. Tanazzalul malaikatu war-ruh. Jadi malaikat Jibril turun. Jadi malaikat Jibril ini kan pemberi wahyu.
yang menurunkan wahyu tadi Al-Quran secara bertahap selama 23 tahun di fase Mekah dan di fase Madinah. Nah, malaikat Jibril juga turun ketika malam Lailatul Qadar. Berarti setiap tahun, ya, setiap malam Lailatul Qadar malaikat Jibril juga ikut turun. Walaupun tugas memberikan wahyunya atau sebagai tugas memberikan wahyu kepada Rasulnya sudah selesai, tetapi tugas yang lain belum selesai. Di antaranya adalah ikut turun ketika malam Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu warruh. Jadi Ibnu Katsir menjelaskan yang dimaksud ar-ruh di sini adalah malaikat Jibril yang ikut turun memberikan keberkahan, memberikan ketenangan, mendoakan, memberikan keselamatan dan yang lainnya. Nah, yang selanjutnya tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, min kulli amr, semua urusan. Jadi dijelaskan di malam itu fiha yufraku kullu amrin hakim. Jadi dijelaskan malam itu, malam Lailatul Qadar ini, segala urusan dimudahkan, segala urusan dipenuh hikmah, diberkahi. Jadi malam Lailatul Qadar ini digambarkan selain tadi khairu min alfi syahr, terus turun para malaikat termasuk malaikat Jibril, kemudian memberikan kemudahan, hikmah, segala urusan. Ini berbicara penjelasan terkait dengan min kulli amr, segala urusan. Jadi sangat luar biasa orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Karena malam Lailatul Qadar ini sesuatu yang spesial, ya godaannya juga spesial gitu ya. Karena biasanya kalau di kita di Indonesia justru malam-malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu sibuk dengan mudik gitu ya. Iya kan? Sibuk gitu ya. Karena memang baru libur juga gitu ya. Liburnya kan belanja juga gitu ya. Nah itu karena memang pahalanya spesial, godaannya juga spesial gitu ya. Disibukkan dengan mudik. Karena memang liburnya juga kan biasanya liburnya menjelang menjelang hari raya kan, H-7 biasanya ya. Ada yang H-5, bahkan beberapa di tempat kerja liburnya H-3 gitu ya. Ya itu memang godaannya juga sangat banyak gitu ya. Nah kemudian yang terakhir, ya, ayat yang terakhir, salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi tadi malaikat turun, berarti kalau dari mulai malam Lailatul Qadar, kemudian para malaikat itu turun mendoakan, memberikan keselamatan, termasuk malaikat Jibril. Mereka di bumi berarti sampai subuh, sampai fajar. Makanya di dalam hadis-hadis yang lain ketika malam Lailatul Qadar itu, malam tersebut adem gitu kan, suasananya berbeda gitu ya. Jadi pokoknya sejuk, tenang. Ketika subuhnya itu berbeda dengan malam-malam yang lain. Ketika malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar. Di ayat yang kelima ini kan salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi penuh keselamatan, kesejahteraan, tadi ketentraman sampai matla'il fajr, sampai terbit fajar, sampai subuh. Jadi yang dimaksud salam adalah malaikat. Ya tadi ya, salam juga diartikan para malaikat yang turun ke bumi. Tadi sudah disebutkan di ayat yang sebelumnya. Di malam Lailatul Qadar kepada orang-orang yang ada di masjid.
sampai terbit fajar. Yang berada di masjid ya, bukan berada di kamar gitu ya, atau tadi berada di mall gitu ya, di pasar dan yang lainnya. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa kata salam ya, di dalam Al-Quran ini ternyata berulang kata-kata salam ini sebanyak 42 kali dengan makna ataupun maksud dari kata-kata salam ini. Yang pertama adalah ucapan salam yang berfungsi sebagai doa. Kemudian yang kedua adalah menunjukkan keadaan atau sifat sesuatu. Yang ketiga adalah menggambarkan sikap selamat atau damai. Dan yang keempat juga menggambarkan sebagai sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, yang menyelamatkan. Kalau doa ini juga tadi ya sudah dijelaskan bahwa di malam Lailatul Qadar ini adalah para malaikat mendoakan kita, mendoakan orang-orang yang beribadah di malam tersebut, sehingga orang-orang yang beribadah di malam tersebut akan mendapatkan tadi ya keberkahan, kedamaian, ketenangan, dan dimudahkan segala urusan. Selain ini juga dijelaskan bahwa kondisi seperti tadi, doa-doa para malaikat termasuk malaikat Jibril ini mendoakannya sangat lama, satu malam sampai terbit fajar. Jadi didoakan oleh malaikat bukan hanya semenit 2 menit, bukan sekali 2 kali. Jadi terus menerus didoakan sepanjang malam tersebut sampai subuh. Jadi betapa ruginya orang-orang yang di malam tersebut hanya berleha-leha, hanya tidur, atau tadi melakukan aktivitas yang anfaedah gitu ya, tidak berfaedah. Betapa ruginya, karena begitu mulianya keuntungan ataupun kelebihan di malam-malam atau di malam Lailatul Qadar tersebut. Nah, terakhir sebagai penutup ya, surat Al-Qadar ini menjelaskan kepada kita bahwa malam Lailatul Qadar ini adalah malam agung yang bumi tidak pernah menyaksikan malam seperti ini dalam keagungan, petunjuk, dan dampaknya terhadap kehidupan manusia. Jadi ini sangat luar biasa, malam yang sangat spesial. Kemudian yang kedua, pada penutup tafsir surat ini, ya, surat Al-Qadar ini, ia juga menegaskan bahwa manhaj Islam di dalam tarbiyah atau pendidikan selalu menghubungkan ibadah dengan hakikat akidah di dalam hati. Jadi menjadikan ibadah sebagai wasilah untuk menghidupkan dan menjelaskan kaitannya dengan hakikat hati ini, perasaan, memantapkan dalam bentuk membangkitkan perasaan, bukan hanya terbatas hanya pemikiran-pemikiran saja. Jadi memiliki perasaan yang berbeda gitu ya. Semangat, motivasi yang luar biasa berbeda di bulan Ramadan, terutama di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, terutama lagi di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir di bulan Ramadan tersebut. Sejatinya kita sebagai umat Islam memiliki perasaan yang berbeda. Motivasi, semangat, harap, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, kita bisa mendapati bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita terkait ini, ya, berkaitan dengan malam Lailatul Qadar, sebagaimana dijelaskan di dalam surat ini. Bahkan Rasulullah di beberapa hadisnya mengatakan di 10 hari terakhir ini memerintahkan kepada para sahabat, bahkan kepada istrinya juga, untuk mengencangkan ikat pinggang. Maksudnya ya tidak berleha-leha gitu ya, tidak berleha-leha, tapi dioptimalkan untuk beribadah
untuk menyambut malam Lailatul Qadar. Dan itu juga yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ini yang bisa disampaikan ya, tafsir ataupun tadabbur kita di sore hari ini surat Al-Qadar.